Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu adalah daftar atau sebaran probabilitas dari setiap nilai variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel random dengan interval baik terbatas maupun tidak terbatas dalam suatu jarak dari bilangan nyata. Jika distribusi diskrit tidak terputus, bentuk distribusinya bisa menjadi distribusi yang kontinu dengan bentuk suatu distribusi seperti bel terbaik. Fungsi distribusi variabel random kontinu yang sangat penting ialah fungsi yang berdistribusi normal. Kurva normal tersebut sangat baik dipakai untuk menggambarkan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menggambarkan sebaran prestasi mahasiswa. Selanjutnya, tujuan distribusi kontinus biasanya disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang simetris sekaligus berbentuk lonceng. Distribusi normal menunjukkan hubungan dari mean terhadap berbagai titik, berbagai jarak yang diukur berdasarkan mean. Distribusi normal memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu pertama, berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Yang kedua, rata-rata atau mean berada di tengah-tengah dari kurva. Ketiga, bentuk distribusi yaitu simetris. Berdasarkan nilai mean harus sama dengan median dan sama dengan modus. 4. Ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Kelima, sebagai besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagai kecil data akan terletak di tepi kurva. Nah, yang pertama ada luasan kurva normal. Untuk menentukan besarnya probabilitas dapat dilakukan dengan mencari luasan kurva normal. Contoh soalnya yaitu tentukan probabilitas dari nilai Z berikut ini. Dari 1,54 tutup kurung. Nah, soal yang kedua yaitu P buka kurung min 2,5 kurang dari Z kurang dari 0 tutup kurung. Nah, penyelesaiannya gunakan tabel distribusi normal standar. P buka kurung 0 kurang dari Z kurang dari Z kosong tutup kurung pada lampiran pertemuan ini. Perhatikan luas daerah yang disisir pada gambar di sebelah kiri yang menunjukkan probabilitas nilai Z yang hendak dicari luasnya. Contoh soal nomor 1 yaitu daerah P dengan buka kurung 0 kurang Z kurang 1,54 tutup kurung, yaitu dari tabel yang diperoleh. P buka kurung 0 kurang Z kurang 1,54 yaitu dengan hasil 0,4382. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu P buka kurung min 2,53 kurang Z kurang dari 0 tutup kurung. Karena fungsi distribusi normal standar simetris terhadap Z sama dengan 0, maka nilai probabilitas dari tabel diperoleh P buka kurung min 2,53 kurang dari Z kurang 0 tutup kurung sama dengan yaitu P buka kurung 0 kurang Z kurang min 2,53 tutup kurung sama dengan 0,4943. 2. Yaitu penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian tentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Nah, rumusnya itu jarak sama dengan nilai variabel random dikurang rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi. Selanjutnya, besarnya probabilitas dari distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Contoh soalnya yaitu apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar deviasi sebesar 5, berapakah nilai Z pada X kurang 41?
Nah, diketahui yaitu nilai variabel dibagi 41, standar deviasi populasi dibagi 5, ditanyakan dibagi jarak. Cara penyelesaiannya yaitu jarak sama dengan nilai variabel dikurang rata-rata dibagi standar deviasi populasi sama dengan yaitu 41 dikurang 50 dibagi 5 dan hasilnya yaitu 1,80. Presentasi distribusi probabilitas diskrit. Nama anggota. Bagian 1. Materi ini akan dijelaskan tentang penerapan distribusi probabilitas diskrit. Variabel diskrit adalah merupakan variabel acak di mana memiliki nilai-nilai yang tak terhingga atau tak terhingga namun terbilang. Distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P suatu percobaan. Statistik disebut percobaan binomial jika kejadian statistik tersebut memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, di mana diulang sebanyak n kali percobaan. Dalam setiap hasil percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama dengan simbol kesuksesan PS dan kedua kegagalan PG. Jika probabilitas terjadi kejadian sukses S dengan kejadian gagal, yaitu P sukses sama dengan PS, P gagal sama dengan PG, sama dengan 1 dikurang P sama dengan Q. Dan terakhir, apabila sebuah hasil itu muncul dan pasti saling bebas antara satu dengan yang lain. Contoh soal 1, sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalnya, muncul sisi gambar disebut kejadian sukses dan kemudian muncul sisi angka disebut kejadian gagal. Maka P sukses sama dengan PS sama dengan 1/2 sama dengan P. P gagal sama dengan PG sama dengan 1/2 sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan Q. Bersifat tetap. Kejadian sukses dan kejadian gagal adalah bebas satu sama lain dari percobaan pertama ke percobaan kedua karena berlaku percobaan pelemparan sebuah uang logam itu disebut distribusi binomial. Variabel distribusi Poisson. Distribusi Poisson dilafalkan dengan puas adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak terakhir terjadi. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Rumus sama dengan fx sama dengan px sama dengan x pangkat x per x, di mana parameter x sama dengan 0, 1, 2, 3, titik n. Disebut parameter rata-rata sama dengan 2,71828. Contoh soal 1. Jika diketahui variabel acak adalah X yang memiliki distribusi binomial ketika diketahui N sama dengan 100, P sama dengan 0,005, hitunglah PX sama dengan 15. Penyelesaiannya itu seperti terjadi pada gambar. Di sini profitabilitas ini susah dihitung sebab jika N sama dengan 100 maka besar dan P sama dengan 0,005 maka kecil sehingga harus dipakai pendekatan distribusi Poisson adalah sebagai berikut. 100 dikali 0,005 sama dengan 0,5. Distribusi hipergeometrik. Distribusi peluang berubah acak hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Contoh soalnya, dalam suatu kantong terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, tentukanlah profitabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, dan 3 bola merah. Penyelesaian N1 sama dengan banyaknya bola merah sama dengan 10, N2 banyaknya bola putih sama dengan 5, N banyaknya bola, N1 ditambah N2, 10 ditambah 5 sama dengan 15. N banyaknya sampel yang diambil, misalkan X sama dengan banyaknya bola yang diambil. Selanjutnya,
Cara menghitung distribusi hipergeometrik yaitu tertera pada gambar dengan caranya. Ya, terima kasih. Distribusi probabilitas bersama nilai harapan. 1. Distribusi probabilitas. Apabila ruang sampel pada S menunjukkan semua hasil yang mungkin terjadi pada pelemparan dua buah uang logam yang memiliki sisi gambar dan sisi angka, hasil ruang sampelnya yaitu S sama dengan kurung kurawal, tutup buka kurung, G, G, tutup kurung, koma, buka kurung G, koma A, tutup kurung, terus koma lagi, buka kurung A, koma G, tutup kurung, buka kurung A, koma A, tutup kurawal. Oke, untuk G itu gambar dan A itu angka. Maka dapat dikatakan ruang sampel adalah perkumpulan semua hasil yang mungkin terjadi. Kemudian bisa ditentukan probabilitasnya terhadap nilai variabel acak pada X. Karena titik sampel S memiliki nilai probabilitas. Jika X menunjukkan banyaknya yang muncul muka di S tersebut dan sebagaimana hubungan tersebut, maka nilai dari X yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Untuk nilai dari X sama dengan, maka berkaitan terhadap sampel G, G dengan probabilitasnya menjadi nilai dari P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung sama dengan P G, G sama dengan 1,4. Nilai X sama dengan 1 berkaitan dengan titik sampel G sama dengan G, A dan A sama G. Probabilitasnya yaitu nilai dari P X sama dengan 1 tambah P gambar angka tambah P angka gambar dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Nilai X sama dengan 2 berkaitan dengan titik sampel angka dan angka. Probabilitasnya yaitu nilai dari P X sama dengan 2 sama dengan P angka-angka sama dengan 1,4. Sehingga bisa dinyatakan pada tabel berikut, yaitu X sama dengan X 0, 1, 2. Berarti P X sama dengan X di 0 ada 1/4, lalu di 1 ada 1/2, dan di 2 ada di 1/4. Dapat digambarkan dari distribusi probabilitas X untuk pelemparan dua buah uang logam di atas sebagai berikut. Jadi ini grafik dari distribusi probabilitas X. 2. Distribusi fungsi X dan distribusi kumulatif X. Apabila X merupakan variabel acak, kemudian P X sama dengan X merupakan distribusi probabilitas dari X, jadi fungsi dari F buka kurung X tutup kurung sama dengan P X sama dengan X dinamakan fungsi probabilitas X. Dengan kata lain adalah fungsi frekuensi X atau fungsi padat peluang X. Sifat-sifat fungsi sebagai berikut. Untuk variabel acak X discrete ada F atau fungsi X sama dengan P X sama dengan X. Lalu kedua ada F X lebih dari 0. Untuk yang C ada sigma terus fungsi sama dengan 1. Untuk variabel acak kontinu P A kurang X kurang B sama dengan interval fungsi dx. Fungsi
lebih dari 0. Interval disinterval kok itu antar itulah fungsi dx sama dengan 1. 3. Nilai harapan. Nilai harapan terjadi apabila variabel acak dari x memiliki fungsi probabilitas f x sama dengan p x sama dengan x, sehingga harapan atau ekspektasi dari x dengan ditulis buka kurung x tutup kurung merupakan suatu fungsi yang dijabarkan dengan rumus berikut. Oke, sini ada x buka kurawal sigma xf x sama dengan sigma xp x sama dengan x jika x discrete. Terus ada interval atau temennya lah itu x fungsi dx jika x kontinu. Adapun sifat dari harapan atau ekspektasi dari x yaitu buka kurung c tutup kurung sama dengan c. Lalu yang b sama dengan bx sama dengan be buka kurung x tutup kurung. Lalu ada yang ketiga atau c buka kurung a tambah bx buka tutup kurung terus tambah dengan a tambah b buka kurung x tutup kurung x. Oke, yang keempat, kegunaan nilai harapan. Penggunaan dan nilai harapan itu sendiri menjadi sangat penting dari harapan matematis, yaitu bisa digunakan dalam menentukan mean dan maupun variasi ataupun standar deviasi. Berdasarkan parameter populasi dengan rumusnya adalah 1. Mean dari populasi adalah lambang mean sama dengan tutup buka kurung x tutup kurung. Yang kedua, variasi populasi adalah lambang variasi sama dengan buka kurung kurawal buka kurung x kurang tanda min tutup kurung pangkat 2 tutup kurung kurawal sama dengan x kuadrat tutup kurung kurang min kuadrat, di mana nilai dari min benar atau mean sama dengan buka kurung x tutup kurung. Standar deviasi itu ada standar deviasi itu ada akar buka kurung kurawal x kurang min atau mean sebutnya, lalu tutup kurung kuadrat atau pangkat 2.